Sebuah odong-odong berpenumpang 20 orang tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu Kampung Silebu, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten, Selasa siang. 9 orang meninggal dunia, terdiri dari 3 anak-anak dan 6 dewasa. Para korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Derajat Prawiran Negara, Serang, Banten. Sementara sopir odong-odong langsung ditahan di Polsek Keragilan untuk dimintai keterangan. Polisi yang melakukan olah TKP mengatakan odong-odong melaju dari arah Walantaka ke Keragilan. Ketika menyeberangi rel kereta tanpa palang pintu, kereta melintas dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Odong-odong tertabrak di bagian belakang dan terpental. Menerobos kereta yang tanpa palang pintu, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut antara kereta dan odong-odong. Untuk korbannya sendiri, sementara ini dari hasil pengumpulan keterangan bahwa terdapat 9 orang korban meninggal dunia. 9 orang itu dari odong-odong semua, Bu? 9 apa 13? Sementara ini 9. Para korban yang tiba di rumah sakit langsung diidentifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Serang, sementara korban luka menjalani perawatan di puskesmas terdekat. Empat unit ruang Mapolsek Purwosari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Banyaknya barang mudah terbakar api seperti kertas ditambah membuat api terus menjalar ke kantor pelayanan SKCK, gudang barang bekas, dan 2 rumah dinas anggota. Petugas pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan api dengan menghadapi angin kencang guna menjinakkan kebakaran hebat ini. Menurut polisi, percikan api berawal dari ruang SKCK dan membumbung tinggi ke atap genting hingga menjalar ke ruangan lainnya dalam satu paket bangunan. Itu kurang lebih jam 23.30 melaporkan bahwa ruang SKCK itu terbakar. Kemudian saya cek, ternyata sudah api nyala di atasnya pian, di bawahnya genteng itu sudah nyala. Di bawah nggak ada api karena anginnya kencang. Itu genteng dengan plafon jatuh ke bawah. Karena ruang SKCK itu penuh dengan arsip kertas ya, itu nyalanya bara. Kemudian menjalar ke 3 ruangan yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, total kerugian juga belum diketahui pasti, namun 7 unit motor barang bukti hangus terbakar. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari. Saya Anissa Dasuki. Kebakaran hebat melanda sejumlah rumah di kawasan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari. Sebanyak 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan kobaran api yang melahap setidaknya 20 rumah warga di kawasan tersebut. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Atraksi tong setan di sebuah pasar malam di Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur membawa petaka. Dalam video amatir yang beredar, salah satu joki motor tong setan jatuh sehingga motor hilang kendali ke arah penonton. Berdasarkan keterangan joki tong setan, pijakan kaki yang patah menjadi penyebab sang joki jatuh. Akibat peristiwa ini, 3 orang penonton mengalami luka-luka dan salah satunya dilarikan ke puskesmas terdekat. Puluhan kawanan geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Ablam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi penyerangan pun viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, kawanan geng motor menyerang warga yang hendak beraktivitas. Kawanan geng motor menyerang melepaskan anak panah ke arah warga. Hingga saat ini belum diketahui motif di balik penyerangan yang meresahkan warga. Pemirsa, 9 penumpang odong-odong meninggal dunia tertabrak kereta di Serang, Banten. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu.
Odong-odong tertabrak kereta api jarak jauh di Kampung Silebu, Serang, Banten pada Selasa siang. Kecelakaan terjadi di perlintasan tanpa palang pintu. Bagian belakang odong-odong tertabrak kereta dari arah Merak menuju Rangkas Bitung saat melintas. 9 penumpang meninggal dunia, 3 diantaranya anak-anak, dan 6 lainnya adalah ibu-ibu. Sementara sopir odong-odong selamat dan sudah dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara sopir odong-odong berinisial JL hingga kini masih diperiksa di Polsek Kragilan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kecelakaan, kita sudah terhubung dengan kontributor iNews, Mahesa Apriyadi. Selamat sore, Mahesa. Selamat sore, pemirsa. Mahesa, bagaimana saat ini kondisi di tempat kejadian? Dapat saya laporkan, pemirsa, saat ini saya masih berada di sekitar lokasi kejadian kecelakaan terdampak yang odong-odong menabrak kereta api di Desa Silebu. Dapat saya laporkan kondisi terakhir hingga saat ini, petugas kepolisian dari Satlantas Polres Serang dan warga masih terus berusaha mengevakuasi kendaraan odong-odong yang mengalami kesulitan untuk dievakuasi lantaran kondisi bagian belakang terhimpit dengan bagian kendaraan odong-odong lainnya. Demikian. Baik, apa tadi Anda mengatakan bahwa sulit dievakuasi karena saling himpit ya di antara badan odong-odong ya, Mahesa ya? Ya. Baik, sejauh ini apa yang sedang dilakukan oleh petugas di tempat dalam upaya mengevakuasi odong-odong tersebut? Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas masih terus melakukan perbaikan di bagian ban, depan dan belakang kendaraan odong-odong. Tadi juga saya dapat informasi dari petugas, mesin dari odong-odong sempat mengalami kerusakan dan petugas masih terus berupaya melakukan perbaikan agar kendaraan odong-odong ini bisa dibawa ke Mapores Serang untuk dijadikan barang bukti. Demikian. Kecelakaan ini menyebabkan terganggunya perjalanan kereta api dari Merak ke Rangkas Bitung maupun sebaliknya, Mahesa? Hingga saat ini berdasarkan pantauan kami di lapangan tidak ada gangguan untuk arus kereta dari arah Merak ke Rangkas atau sebaliknya. Demikian. Baik, Mahesa, bisa Anda ceritakan ketika kejadian seperti apa sampai akhirnya sopir odong-odong ini tidak mendengar suara kereta api? Berdasarkan keterangan dari saksi yang melihat kejadian, informasi bahwa di dalam kereta odong-odong tersebut, di kendaraan kereta odong tersebut, sang supir menyetel suara musik yang sangat kencang. Mungkin itu menjadi dugaan sementara, yang menjadi dugaan akhirnya supir tidak mengetahui adanya himbauan atau teriakan dari warga yang memberitahu adanya kereta yang akan sedang melintas di lokasi. Demikian. Mahesa, dari informasi yang kami himpun termasuk dari Anda bahwa jalur kereta ini adalah satu-satunya akses jalan bagi warga. Benar seperti itu? Betul, dapat saya laporkan jalur akses ini merupakan akses jalan utama bagi 3 desa di wilayah Kecamatan Kragilan. Sangat penting jalur ini sehingga warga pun tadi menceritakan kepada saya tentang sudah berkali-kali untuk melaporkan dan meminta kepada pihak pemerintah setempat untuk melakukan pemasangan palang pintu, namun tidak ada realisasi hingga saat ini. Demikian. Baik, tadi Anda mengatakan bahwa sudah berkali-kali diminta untuk palang pintu. Sudah berapa kali sebenarnya kecelakaan serupa terjadi di wilayah tersebut? Untuk secara detail informasi kejadian atau kecelakaan di lokasi ini baru kali ini pertama kali kejadian yang menyebabkan korban tewas. Demikian. Baik, terima kasih Mahesa Apriyadi melaporkan langsung dari Serang, Banten. Selamat bertugas kembali, Mahesa. Pemirsa, 9 korban jiwa akibat kecelakaan odong-odong di Serang, Banten masih menjalani otopsi di RSUD Serang dan guna mengetahui identitas korban.
Kecelakaan kereta api yang menabrak odong-odong di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten menewaskan 9 penumpang, 9 korban jiwa dilarikan ke RSUD Serang, Banten untuk diotopsi. Hingga saat ini proses otopsi masih berlangsung untuk mendapatkan identitas korban. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 pagi saat odong-odong mengangkut 20 penumpang melintas di pintu perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kereta tujuan Merak Rangkas Bitung yang melintas kemudian menabrak odong-odong di bagian belakang hingga terguling dan juga terpental. Dari 20 penumpang yang ada di odong-odong, 9 diantaranya meninggal dunia, sementara lainnya saat ini menjalani perawatan di puskesmas, dan saat ini ke-9 korban meninggal dunia berada di rumah sakit di RSUD Serang. Sudah ada rekan kami Iskandar Nasution yang berada di RSUD Serang. Iskandar, saat ini seperti apa jalannya otopsi? Apakah sudah ada korban yang berhasil diidentifikasi? Iskandar. Halo. Ya, Iskandar, sudah adakah korban yang sudah berhasil diidentifikasi? Baik, pemirsa, dapat saya kabarkan bahwasannya hingga saat ini tim dokter yang sakit masih mengidentifikasi ke-9 korban di rumah sakit RSUD Serang. Saat ini jumlah korban ada yang lagi diperiksa saat ini ada 9 orang, 9 jenazah maksud saya. 3 dipastikan adalah anak-anak dan 6 jenazah adalah orang dewasa. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit nama-nama yang dikabarkan menjadi korban odong-odong di Kragilan. Pihak rumah sakit sendiri hingga saat ini telah menyiapkan 9 ambulan yang berada di rumah sakit untuk bersiap membawa jenazah ke rumah duka. Baik, Iskandar, apakah sudah ada keluarga yang datang untuk dites DNA mungkin atau untuk memastikan identifikasi? Ya, baik. Sejak pukul 11 pagi tadi setelah pasti kejadian, sejak korban yang dipastikan meninggal dibawa ke rumah sakit umum ini, pihak korban terus mendampingi beberapa korban. Beberapa pihak keluarga memang dipinta untuk mendatangi korban dan melihat kondisi atau ciri-ciri fisik dari korban yang saat ini tengah diperiksa. Ya. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari RSUD Serang, Banten. Selamat bertugas kembali, Iskandar. Pemirsa, saksi kunci kasus kematian Brigadir J, Baradae, memenuhi panggilan Komnas HAM. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami.